Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danu Aristianto, SSYMH selaku dosen mata kuliah Fikih Siasah. Di sini saya Diva Yasinta dari kelas HES 3J dengan NIM 212111383. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang terkait dengan wizaroh. Yang pertama yaitu pengertian wizaroh. Secara bahasa, wizaroh dari kata al-wazr atau al-taksul yang berarti berat, dan wizaroh berasal dari kata al-wizar yang berarti beban. Wizaroh didapat karena wizaroh mengemban amanat yang berat dalam pemerintahan, yaitu sebagai pembantu atau khalifah imam dalam menjalankan pemerintahan. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang terpercaya dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Yang kedua yaitu macam-macam wizaroh. Al-Marwardi menyebutkan ada dua macam, yaitu yang pertama wizaroh tafwid atau kementerian delegatori, yaitu menteri yang diangkat oleh kepala negara atau khalifah untuk diserai tugas atau wewenang yang dibebankan kepadanya untuk mengatur kebijakan dan keputusan-keputusan negara dan pemerintahan sesuai ijtihadnya. Akan tetapi, peran wazir tidak hanya sebatas itu. Wazir juga bisa dan berhak mengatasi kasus kriminal baik secara langsung atau diwakilkan dan memimpin perang. Macam yang kedua yaitu wizaroh tanfidz atau kementerian eksekutif, yaitu kementerian yang diangkat oleh kepala negara untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Hanya saja kementerian di sini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan sendiri tanpa sepengetahuan kepala negara. Oleh karena itu, kementerian lebih lemah dari kementerian delegatori, karena ia harus menjalankan perintah sesuai dari kepala negara. Kementerian ini menjadi penyambung lidah kepala negara dengan rakyatnya. Selain itu, kementerian ini juga berhak memberi usulan kepada kepala negara. Poin yang ketiga yaitu tugas wizaroh. Yang pertama, amanah dan dapat dipercaya. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, tidak rakus hingga bisa dengan mudah menerima suap. Yang keempat, tidak pernah bermusuhan dengan orang lain. Yang kelima, yaitu laki-laki. Sejarah wizaroh. Yang pertama, pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, masa Khalifah Al-Rasyidun. Yang ketiga, pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang kelima, pada masa modern. Pada masa Rasulullah dan Khulafa Rasyidun sudah terdapat wizaroh, dan sesuai dengan perluasan kekuasaan Islam, lembaga ini mengalami berbagai perkembangan. Dan pada masa modern terdapat dua kementerian yang dipraktikkan di dunia Islam. Yang pertama adalah model presidentil. Dalam model ini, para menteri bertanggung jawab kepada presiden yang mengangkat dan memberhentikannya. Mereka semua berkedudukan sama. Yang kedua yaitu adalah model parlementer. Dalam model ini, menteri-menteri diangkat berdasarkan partai yang menang dan berkuasa di parlemen. Karenanya, kabinet bertanggung jawab kepada DPR, tidak kepada presiden. Poin yang kelima yaitu kewenangan wizaroh. A. Yaitu wilayatul ahdi atau penentuan putra mahkota. Kepala bisa menentukan sementara wazir tidak bisa. Yang kedua, kepala negara bisa mengundurkan diri dari jabatannya sementara wazir tidak. Yang ketiga yaitu kepala negara bisa memakzulkan atau mencopot jabatan seseorang yang dipilih wazir sementara wazir tidak.
Adapun syarat untuk menjadi wazir tanfiz adalah sama dengan syarat menjadi kepala negara atau khalifah. Hanya saja nasab tidak termasuk di dalamnya. Dengan tambahan, ia harus bisa mengurus pajak dan peperangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.